warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada kali ini kami akan menyampaikan tentang asal-usul api di dunia. Api di dunia yang kita saksikan ini, yang kita selalu menjadi kebutuhan hidup kita sehari-hari, itu ternyata berasal dari api neraka. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam di dunia, dari surga ke dunia. Lalu ketika itu Nabi Adam kepengen mau makan daging, mau makan makanan-makanan yang masih mentah. Ketika Nabi Adam memerlukan makanan daging, maka tentunya daging tersebut atau makanan-makanan tersebut tentunya harus dikasih panas dengan menggunakan api. Sementara api ketika itu belum ada. Maka oleh sebab itu Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan api. Maka Allah mengutus malaikat Jibril agar pergi ke neraka menemui penjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik. Ketika malaikat Jibril pergi ke neraka dan bertemu dengan malaikat Malik, penjaga neraka, malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, apa maksud kedatanganmu di sini?" Maka malaikat Jibril berkata, "Aku datang di sini memerlukan sedikit api buat keperluan Adam." Malaikat Malik berkata, "Seberapa banyak yang engkau perlukan api neraka buat kebutuhan Adam?" Maka malaikat Jibril berkata, "Berikanlah api neraka sebesar biji kurma." Maka malaikat Malik berkata, "Jikalau engkau mengambil api neraka sebesar biji kurma, maka 7 lapis langit dan seluruh bumi akan hancur karena panasnya api neraka." Maka ketika itu malaikat Jibril berkata lagi, kalau memang seperti itu, berikanlah api neraka setengah biji kurma. Malaikat Malik berkata lagi, jikalau engkau mengambil api neraka setengah biji kurma, maka langit tidak akan meneteskan air hujan, dan air-air yang ada di dalam tanah akan mengering, tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh, dan dipastikan bahwa di dunia tidak akan ada kehidupan. Maka oleh sebab itu Jibril merasa bingung. Lalu kemudian malaikat Jibril bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk berapa banyak api neraka yang harus diambil buat keperluan Nabi Adam alaihissalam. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada malaikat Jibril, ambillah api neraka sebesar zarah. Sebesar zarah merupakan benda-benda yang sangat kecil. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasannya zarah itu adalah seperti debu-debu yang berterbangan. Ketika debu-debu itu kita akan lihat, misalkan di dalam ruangan, di dalam rumah, atau di dalam gudang, ada lubang yang sedikit, dan kemudian tembuslah cahaya matahari masuk di rumah tersebut, maka akan terlihat terbangnya debu-debu. Seperti itulah
zaroh, api neraka yang diambil oleh malaikat Jibril seperti debu yang sangat kecil itu. Maka oleh sebab itu malaikat Malik mengambilkanlah api neraka sebesar zaroh, lalu kemudian diberikan kepada malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril menerima api neraka sebesar zaroh, maka ia merasa bahwasannya api neraka sebesar zaroh ini sangatlah panas buat Adam. Maka oleh sebab itu ia pergi dan masuk di dalam surga. Api neraka sebesar zaroh itu dicelupkanlah di sungai surga sebanyak 70 sungai, dan satu sungai dicelupkan 70 kali celupan. Dan setelah itu ia merasa bahwasannya api neraka sudah berkurang, maka dibawalah di dunia. Sampai di dunia tidak langsung diberikan kepada Adam, tetapi api neraka sebesar zaroh itu ditaruhlah di atas gunung yang paling tinggi. Ketika api neraka sebesar zaroh itu ditaruh di atas gunung, maka secara cepat proses merambat ke bawah api itu sehingga membakar di dalam tanah, membakar batu-batu yang ada, besi-besi yang ada. Maka batu-batu, besi-besi yang ada di dalam tanah tersebut menjadi bara yang sangat panas. Dan malaikat melihat api tersebut akan semakin merembet, akan semakin masuk ke dalam tanah. Maka seketika itu malaikat Jibril mengambillah api neraka, maka dikembalikan ke dalam neraka, karena ia khawatir jangan sampai dibiarkan akan merembet, akan menjalar sampai seluas-luasnya. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh sebab itu api neraka ini, maka ketika itu Nabi Adam mengambil bara api bekas dari pembakaran api neraka sebesar zaroh itu. Jadi baralah yang diambil untuk kebutuhan Nabi Adam alaihissalam. Dengan kata lain, bahwasannya api yang kita pakai saat ini, api yang menjadikan kebutuhan hidup kita sehari-hari, itu hanyalah berupa bara api neraka sebesar zaroh tersebut. Bisa bayangkan bahwasanya api yang panasnya sudah jauh berbeda dengan api neraka, tetapi jikalau menyentuh kulit kita, api yang sudah bara ini yang panasnya jauh dari api neraka bisa menyentuh kulit kita, kita pun akan merasakan kepedihan dan bahkan merenggut nyawa. Apatah lagi api neraka yang panasnya 69 kali panas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah singkat tentang asal-usul api dunia berasal dari api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.